Malam itu sunyi, terlalu sunyi bagi Rendra. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi ponsel yang tetap hening di tangannya. Nadine telah memutuskan pergi, kembali pada cinta pertamanya, pria yang pertama menyentuh hatinya. Hati Rendra terasa hancur, namun di dalam diam ia menelan kepahitan itu, berusaha melepaskan tanpa perlawanan. Kenangan mereka berputar di kepalanya. Tawa Nadine saat ia membuat lelucon, cara ia bersandar di bahunya di malam dingin, sentuhan tangan yang dulu terasa hangat. Semua itu kini berubah menjadi luka yang tak berkesudahan. Rendra menatap jendela yang gelap, dan tetes air mata jatuh, bergabung dengan malam yang sepi. Ia tahu, melepaskan Nadine bukan berarti melupakan, tetapi menerima bahwa cinta bisa pergi tanpa bisa digenggam. Di hari-hari berikutnya, Rendra berjalan di antara kenangan dan kesunyian. Ia menulis di jurnalnya, mencoba menyusun perasaan yang tak terucap. Aku melepaskanmu, tapi hatiku tetap menunggumu. Malam itu ia belajar bahwa kadang perpisahan bukan hanya kehilangan seseorang, tetapi juga kehilangan bagian dari diri sendiri. Sebelum lanjut ceritanya, bantu kami dengan subscribe channel ini. Dan silakan komen apakah Anda menyukainya dan dari daerah mana Anda. Pagi berikutnya, Rendra bangun dengan dada berat. Tidur semalam bukan pelarian, tetapi jeda dari kenyataan. Pesan Nadine masih ada di ponselnya, tetapi ia tidak membalas. Ia tahu membalas hanya akan menimbulkan harapan palsu. Ia berjalan di taman yang biasa mereka kunjungi. Angin dingin dan hujan semalam menyisakan aroma tanah basah. Ia duduk di bangku yang dulu sering mereka tempati, membiarkan kenangan menumpuk. Lelucon garing, tawa, pelukan di malam dingin semua hadir bersamaan, menyakitkan dan indah sekaligus. Dion, sahabatnya, datang dengan kopi panas. Mereka duduk bersama, hening tapi nyaman. Kata-kata Dion sederhana tapi menyentuh. Kadang kita nggak bisa milih siapa yang pertama masuk ke hati seseorang. Tapi itu nggak berarti lo nggak berharga. Hari itu, Rendra menyadari sesuatu. Meski luka tetap ada, hidup terus berjalan. Ia mulai menulis tentang udara segar, aroma kopi, dan rasa hampa yang perlahan dikenali sebagai bagian dari hidup. Malam itu, ia menatap bintang samar di langit. Ia tidak tahu besok akan seperti apa. Tetapi untuk pertama kali, ada cahaya kecil di hatinya. Beberapa minggu kemudian, hujan turun deras. Rendra berdiri di jendela apartemennya, memandang kota yang basah. Pikiran tentang Nadine terus menghantuinya. Setiap tawa, setiap senyum, setiap sentuhan muncul kembali seperti menagih janji yang tak pernah bisa ia penuhi. Suatu sore, Dion datang membawa kabar. Nadine terlihat di kafe bersama pria itu. Jantung Rendra berdetak kencang, hatinya remuk. Ia pergi, menatap dari kejauhan. Nadine menoleh dan mata mereka bertemu sekejap seperti kilatan yang menyayat hati. Rendra pulang dalam hujan rintik, membiarkan air bercampur dengan air mata. Ia menulis di jurnal, "Aku melihatmu bahagia, Nad, dan itu menyakitkan. Tapi aku tidak bisa menahanmu." Malam itu, ia menatap langit, sadar bahwa luka ini tidak akan hilang. Tetapi ia harus belajar hidup dengan bayangan itu. Ia mulai berdamai dengan kesedihan, meski bayangan Nadine tetap menempel di setiap sudut pikirannya. 2 minggu berlalu sejak Rendra tanpa sengaja melihat Nadine bersama lelaki itu. 2 minggu yang terasa seperti perjalanan panjang melewati lorong gelap yang seakan tak memiliki ujung. Namun meski perlahan, ia mulai menemukan napasnya kembali. Tidak sepenuhnya pulih, tidak sepenuhnya kuat, tapi ada ruang kosong di dadanya yang mulai tidak terasa sesakit dulu. Pagi itu, kota diselimuti kabut tipis dan aroma tanah basah dari hujan semalam masih menggantung di udara. Rendra duduk di tepi jendela apartemennya, menyeruput kopi yang kini terasa hambar. Matahari belum muncul sempurna, tetapi sinarnya menembus tipis melalui tirai. Ia menatap jalanan yang kosong, mencoba menyusun pikirannya, mencoba menata luka yang selama berminggu-minggu menekannya. Hari ini berbeda. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah, bukan rasa sakitnya hilang, tetapi ada keteguhan yang lahir dari kehancuran. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu banyak menempatkan kebahagiaannya pada orang lain, pada Nadine, pada harapan yang mungkin tidak pernah bisa ia miliki. Tiba-tiba ponselnya bergetar.
Pesan dari Dion lagi. Ren, lo harus keluar. Udara segar. Nggak usah mikirin apapun. Rendra menatap pesan itu lama. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya mengenakan jas hujannya. Hujan rintik-rintik masih turun, dan ia memutuskan untuk berjalan. Di taman kota, ia melihat anak-anak bermain. Pasangan berjalan sambil tertawa, orang-orang yang tampak hidup tanpa beban. Rendra berhenti sejenak, membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Hatinya terasa dingin, tetapi kali ini dingin itu bukan menyiksa. Ia merasa dingin itu nyata, menandakan bahwa ia masih hidup, masih mampu merasakan, masih mampu berdiri. Saat berjalan di jalan setapak yang mengelilingi taman, ia melihat seorang wanita duduk sendirian di bangku, menatap buku. Sesuatu tentang posturnya mengingatkan Rendra pada Nadine, tidak dalam cara yang sama, tetapi cukup untuk membuat hatinya berdetak lebih cepat. Namun ia segera menepis bayangan itu. Ia tahu, ia tidak mencari pengganti, ia tidak ingin mengulang luka lama. Rendra duduk di bangku kosong di dekatnya, menatap langit. Hujan semakin reda, meninggalkan aroma segar yang menusuk ingatan. Ia menarik napas panjang dan mulai berbicara sendiri, suara lirih yang hanya ia dengar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu apakah aku akan bertemu lagi dengannya, atau apakah aku akan menemukan yang lain. Tapi aku tahu aku harus terus berjalan. Meski bayangan itu masih ada, meski sakit ini belum hilang, aku harus belajar melanjutkan hidup. Malam menjelang, Rendra kembali ke apartemennya. Ia membuka jurnal lama dan menulis satu kalimat terakhir, beberapa luka tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, beberapa cinta tidak akan pernah kembali. Tapi aku masih punya diriku, dan itu cukup, setidaknya untuk hari ini. Ponselnya bergetar lagi, kali ini dari Nadine. Hatinya berdegup kencang. Pesan itu hanya satu baris, aku berpikir tentangmu. Aku berharap kau baik-baik saja. Rendra menatap layar lama. Ia menahan diri untuk tidak langsung membalas. Ada rasa hangat, tetapi juga jarak yang ia pilih untuk tetap ada. Ia menaruh ponsel di meja, menatap jendela, melihat lampu kota yang berkilau samar. Dalam kesunyian itu, Rendra tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tetapi senyum yang lahir dari penerimaan. Ia belum sembuh, ia belum melupakan, tapi ia mulai berdamai dengan rasa sakitnya sendiri. Hujan yang dulu hanya menyiksa kini menjadi teman yang menemani langkahnya. Langit malam tetap gelap, tapi bintang-bintang samar terlihat menembus awan, seakan memberi tanda bahwa hidup terus berjalan, walau jejak lama tetap ada di sana. Rendra menutup mata, menarik napas panjang, dan membiarkan malam menelan pikirannya. Ia tahu, esok mungkin Nadine kembali atau mungkin tidak. Ia tahu, ia mungkin akan jatuh cinta lagi, atau mungkin tetap sendiri. Tetapi satu hal pasti, ia akan terus berjalan. Dengan luka, dengan kenangan, dengan hati yang perlahan belajar hidup sendiri. Dan dunia tetap diam, memberi ruang bagi semua yang belum selesai, semua yang belum terucap, semua yang masih menjadi bayangan di dalam hati.